supaya seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging, aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Misraim sampai hari ini. Sampai hari ini, zaman mana? Manasye. Bapaknya Yeskiel ini berusaha, dia habisin namanya patung-patung tadi, ya, yang bercokol di situ, dia habisin, dia rontokin, habiskan gitu. Apa yang terjadi? Zaman Manasye, apalagi kembalikan lagi Pak, yang paling parah lagi zaman Manasye apa yang paling parah? Apa ya? Mengorbankan anaknya. Coba. Kakeknya si Manasye siapa? Ahas. Ahas itu mengorbankan anaknya nggak? Mengorbankan anaknya. Jadi Ahas ini mengorbankan anak, jahat juga, tapi punya anak namanya Yeskiel ini raja benar. Lahirlah namanya Manasye. Artinya Manasye ini jahat. Ketolong nggak? Tidak ketolong lah. Akhirnya apa? Selatan itu dibuang nggak? Digaruk lagi nggak Yerusalem? Ditolak nggak Yerusalem? Ditolak. Gara-gara perbuatan mana? Baca selanjutnya, baru kamu ketemu nanti, ya. Tidak bisa ketolong lagi. Dibuang. Bagaimana sekarang itu lo mau ketemunya sama Yerusalem baru, semua namanya perintahnya Tuhan kau tolak. Disuruh namanya Sabat lu bilang Minggu, gitu? Disuruh bilangnya Pesak tanggal 14 Nisan, lu bilang namanya Jumat Agung. Disuruh namanya Pondok Daun, lu bilang apa? Natal. Ini bagaimana sih? Ini rusak betul. Mau masuk namanya Yerusalem, ya. Kalau kau masuk namanya Sion atau Yerusalem, harus ikutin ajaran, dari itu ajarannya Sion itu. Ajaran Sion itu permanen. Permanen enggak? Kan dia bilang tadi, aku datang di bumi ini bukan meniadakan satu titik, satu iota. Meninggal langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik. Ini satu titik loh saudara, ya. Terus kau mengadakan, kau singkir kau tolak ini perintahnya. Terus lo bilang saya mau masuk namanya Yerusalem enak saja kalau bersobar. Ini dia bilang saya datang bukan meniadakan. Lo sahabat itu tahu nggak? Hukum Tuhan nggak? Tahu nggak itu hukumnya Tuhan ada di loh batu mana? 2 atau 1? Ada di loh batu 1. Lu bisa bayangkan saja namanya Sabat itu ada loh di loh batu yang pertama dihancurkan. Namanya itu loh batu pertama atau loh batu kedua? Loh batu namanya pertama. Itu yang dia bilang tadi, yang mengasihi nama Yahweh, yang menguduskan Sabat, itulah yang masuk dalam kerajaan surga, saudara. Ya, itu yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, ini jangan dicatat. Ya, makanya kalau aku baca lagi sana 2 Raja-Raja 22 ayat 13, bagaimana bunyinya itu? Begitu marahnya Tuhan, marah sekali itu. Langsung dia marah betul-betul. Kenapa dia marah? Karena mereka tidak melakukan lagi namanya tahu baca. 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Coba kan, pada waktu dibaca itu zaman raja siapa? Ayo. Zaman raja siapa yang dibaca ini? Raja Yosi. Raja Yosia itu raja benar nggak?
menggunakan hati Tuhan, dialah juga yang merobohkan di sana, merobohkan namanya patung-patung di utara maupun selatan. Dia habisin itu, ya, dia robohkan semua. Artinya tidak menggunakan hati Tuhan oleh perbuatan namanya Manase, saudara. Ya, perbuatan Manase tidak bisa lagi ditolerir lagi. Ya, akhirnya zaman siapa dia buang? Zaman Nabi siapa? Dibuang selatan ini? Raja siapa dan Nabi siapa? Namanya Raja Sedekia. Sedekia itu bapaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Yosia. Ya. Zaman Raja Sedekia ini, karena Raja Sedekia ini juga raja juga kurang ajar juga. Zaman Sedekia itu apanya Nabi siapa? Nabi Yeremia. Akhirnya apa? Yerusalem Yerusalem hancur, orang-orang Israel ditolak, dikeluarkan dari Yerusalem. Kenapa dikeluarkan? Karena itu tadi tidak melakukan lagi bagaimana lu mau masuk namanya apanya Yerusalem baru? Semua tolak. Lu tadi udah jelas lu yang kita baca tadi itu. Nah, mau tolak itu. Lu datang di sana, gua cari Yesus. Kagak ada sini bos yang cari Yesus. Aku mau cari Matius. Oh nggak ada di sini yang jadi Matius. Itu nggak ada namanya Matius. Saya mau cari namanya John. Kalau nggak John ada namanya Yohanes. Nggak ada di sini bos. Enak nggak kalau ditolak terlunta-lunta itu? Bangsa Israel itu terlunta-lunta nggak? Ya. Dari namanya tadi itu dari 2 Raja-Raja 17 itu sampai tahun 1047 itu terlunta-lunta nggak bangsa Israel? Halo? Terlunta-lunta di seluruh dunia. Baru tahun lagi 1947 mereka pulang di. Kenapa mereka pulang? Karena dibantai oleh Nazi. Nazi itu orang beragama atau bukan? Ini kan ditutup-tutupin. Yang membantai mereka ini ada salibnya di leher. Nah kalau yang salib siapa aja? Coba. Kan tidak dibuka, itu tutup-tutupi. Jadi mereka bilang Holocaust. Holocaust itu pembantai siapa? Orang Muslim? Tidak. Mereka orang Muslim tidak membantai. Ya, yang membantai 6 juta ini orang beragama loh saudara. Ingat baik-baik, ya. Jadi marilah belajar kitab suci ini benar dengan baik, ya. Kalau kau masuk nama kerajaan surga ada syaratnya, ya. Tadi kita sudah baca, oh syaratnya ini. Coba, Mose itu masuk nggak tanah Kanaan? Kenapa dia nggak masuk tanah Kanaan? Halo? Hah? Mose itu tidak masuk dalam tanah Kanaan karena teledor kata-kata. Nah, kalau kita tidak baca kitab suci, di mana? Coba baca dulu lah Bilangan 20 ayat 10. Bilangan, tuh, Mose itu nggak masuk loh saudara. Itu nggak masuk loh. Itu sepele sekali loh, sangat sepele. Jangan masuk loh saudara. Coba baca Bilangan 20 ayat 10. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Baca ayat 12. Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose dan Aharon, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Coba, karena kamu melakukan seperti itu, kamu tidak berarti Mose masuk nggak? Kagak masuk saudara. Ya. Kalau kita tidak selidiki, kata orang
kata orang, karena dia memukul gunung. Dia memukul gunung atau teledor kata-katanya. Sama nggak memukul gunung dengan teledor kata-kata? Sama nggak? Beda. Ya. Coba kalau kita baca tadi, habis tadi dia bilang tadi dia ambil tongkatnya dia pukul gunung kan gitu. Kan dia pukul gunung itu kan gitu. Keluarlah ayat itulah yang dibilang itu. Kenapa Mose apa tadi apanya dia tidak masuk karena dia perintahnya Tuhan mungkin tusuk tapi dia mukul gitu loh ya. Tapi kalau kita selidiki kitab suci baru kita ketemunya apa? Mari kita baca Mazmur 106 ayatnya 32-33. Baca Mazmur 106 ayatnya 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Mose kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Sehingga ia teledor kata-katanya. Coba baca ulang tadi ayat 10 yang bilangan 20. Coba perhatikan itu. Perhatikan namanya apanya bilangan 20 ayat 10. Coba perhatikan baik-baik itu bacanya coba. Ketika Mose dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Dengarlah, hai kamu orang-orang durhaka. Terus, apakah kami ini harus mengeluarkan air dari gunung itu? Dari bukit batu ini. Itulah namanya teledor kata-kata. Amin gak saudara? Itu yang dia maksud tadi teledor kata-katanya karena hai kamu orang durhaka. Apakah kami ini yang keluarkan? Jadi kata kami, bukan Tuhan lagi, tapi kata. Akhirnya masuk nggak? Saya mau tanya, maaf, itu sepele nggak? Bagi kita itu nggak ada apa-apanya, sangat sepele saudara. Akhirnya Mose tidak Nah sekarang itu sepele nggak kalau namanya sahabatnya lu nggak moduskan, ya sepele nggak itu hukuman berat. Terus kau menghujat nama Yahweh itu hukuman berat nggak? Sangat berat tuh sudah, gitu. Sekarang saya tanya lagi, namanya Raja Saul itu ditolak ditolak jadi raja, akhirnya nggak ada penerusnya itu, ya. Apa yang dia lakukan Raja Saul? Karena dia tidak mendengar apa? Nasihat Samuel. Coba kamu 1 Samuel 10 ayatnya 8. Coba ini kita banding-bandingkan yang dilakukan orang-orang sekarang ini, yang benar-benar katanya tiap mati kita Yerusalem baru, tapi kelakuannya setiap hari mereka tolak namanya firman Tuhan. Mereka menghujat nama Yahweh. Coba baca namanya 1 Samuel 10 ayatnya 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Coba kan, Raja Saul pergi, tunggu saya datang. 7 hari, tunggu saya datang. Lu nggak berbuat apa macam-macam lo, ya. Pokoknya tunggu saya datang. Tunggu sampai datang nggak dia? Akhirnya di mana? 1 Samuel berapa? 13 ayatnya. Coba. 1 Samuel 13 ayatnya 8 sampai 14, baca yang kencang. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Coba
Karena engkau tidak datang-datang, ya, akhirnya diambil tindakan. Ambil tindakan apa? Kira-kira salah banget nggak itu? Kalau kita loh ya, kalau kita menilai itu. Tapi bagi Tuhan itu sudah salah banget. Ya? Akhirnya karena engkau tidak mendengar namanya perintah Tuhan, raja tidak lah. Coba saudara mau masuk namanya Yerusalem baru, ada syaratnya. Ya, syaratnya itu tadi yang kamu dengar. Tidak dilakukan itu, jangan berharap-harap. Ini tokoh-tokoh besar loh. Sekarang saya mau tanya, Saul itu dipilih oleh Tuhan nggak? Saul itu dipilih Tuhan. Ini dipilih Tuhan kok. Coba, akhirnya dia tidak dilanjutkan. Matinya tragis nggak? Raja Saul. Matinya itu tragis, saudara, dibunuh oleh Palestina, saudara. Bukan hanya mati dibunuh tadi, akhirnya dia sudah setengah gila. Jadi raja setengah gila. Akhirnya dibunuhlah. Gitu kan. Dia makin menyimpang. Akhirnya dia pergi tanya ke dukun. Ini pilihan Tuhan. Mose itu pilihan Tuhan nggak? Akhirnya yang sepele tadi tidak boleh coba dia bilang kan, ya, pergilah ya, pukul apanya gunung itu, keluarkan air dari gunung itu, ya. Bukan langsung sana itu dia mau pukul segala macam, tapi dengan kata, hai kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini, kata kami saja sepele banget, nggak ada apa-apanya, gama. Ini kan dia peringatkan kepada bangsa Israel maupun orang Israel saja pun itu dihajar habis-habisan, apalagi kita. Coba, kita ini anak sayangannya nggak? Orang Going gak masuk, nggak disebut juga, ya, nggak disebut itu. Ya, ini kesayangannya, biji matanya diajar, ya, karena mereka meninggalkan ya. Coba, nah, sampai terakhir kan, terakhir lagi pada waktu namanya Yahweh itu datang di bumi ini menjadi seorang manusia. Kira-kira ribet nggak? Yahweh itu datang dari atas itu turun di bumi jadi manusia, ribet nggak? Tidak. Tidak. Nggak ribet kan? Ribetan mana kalau firman-Nya jadi manusia dengan dia bulat-bulat jadi manusia? Ribetan mana? Pikiranmu waktu lo nangkap ini kan katanya sekarang, karena bilangnya mereka itu kan memang tulisannya dia begitu di dalam firman jadi manusia. Jangan dipotong di situ. Firman adalah namanya Elo. Ribetan mana itu? Ribet lo mikirin kan, ada yang bilang hakikat Tuhan. Ya, jadi Yesus itu adalah hakikat Tuhan. Makanya saya mengatakan itu yang mengatakan hakikat itu ngerti nggak? Yakin itu kan dari mulut ke mulut itu saja. Dia nggak ngerti itu hakikat itu apa, arti daripada hakikat itu saya jamin itu kan dari mulut ke mulut, nggak ngerti. Ya? Harus kamu tahu tuh hakikat itu apa. Gitu? Supaya jangan ribet-ribet, memang firman Tuhan tidak pernah ribet. Yahweh lah yang jadi manusia. Pada waktu dia menampakkan dirinya dengan Abraham itu, manusia seutuhnya yang dia ketemu itu. Waktu ketemu dengan Abraham, dia datang dari atas itu turun itu jadi manusia nggak? Kan sudah jelas kan? Pada waktu dia menampakkan dirinya kepada Abraham, jelimat nggak di situ kan? Tidak kan? Tiba-tiba datang ketemu Abraham, ngobrol-ngobrol seperti temannya aja. Makanya Abraham itu adalah namanya temannya Tuhan. Sahabatnya gimana? 2 Tawarik 20 ayat itu 7, coba banyak. 2
2 Tawarik 20 ayatnya 7. Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu Keturunan Abraham, sahabatmu itu. Jadi Yahweh itu Yahshua itu Yahweh penyelamat itu sahabatnya tuh. Halo. Sahabatnya loh saudara, ketemu sahabatnya ngobrol-ngobrol, ya. Pada waktu lewat itu, kalau mau ke Sodom dan Amora kan lewat dulu lah, ngaso-ngaso sih katanya Tuhan tuh, ngaso-ngaso mampir sahabat, mampir nggak di situ dia, mampir di situ makan minum nggak? Pada waktu dia mau ke Sodom, ini kan 3 orang, ya, ini 3 orang, 2 itu siapa? 1 itu siapa? Tuhan ya, mampir dulu ke sahabatnya, makan-makan, minum-minum kan, habis itu baru ke Sodom. Ke Sodom sana untuk apa? Halo, untuk menghukum namanya Sodom dan Amor. Sebelum dihukum Sodom Amor, mampir dulu ke sahabatnya namanya siapa? Abraham. Catat itu. Jangan main-main. Ya, belajar engkau selama lu ada di bumi ini, selama lu musuh punya napas kehidupan itu, bacalah kitab suci ini. Jangan kau abaikan perintah Tuhan. 1 iota pun meninggal langit dan bumi, apalagi kau tiadakan namanya sabatnya, pondok daunnya, nama Yahweh kau tidak mengakui lagi, kau ganti nama-nama yang tidak pernah perintahkan Tuhan. Lu gak masuk. Tidak pernah kau masuk. Bukan saya yang menghakimi, tapi baca saja yang saya suruh tulis tadi. Gitu? Ya, makanya pada waktu dia datang di bumi ini jadi manusia Yahweh itu tadi apa? Hukum utama itu apa? Hukum utama apa? Kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu manusia. Coba kau baca namanya Markus 12. Ingat lu baca itu merenungkan, betul-betul merenungkan Markus 12 ayatnya 28 sampai 38. Karena satu perikop itu. Baca Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yahshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yahshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yahshua, "Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa." Itu di mana itu? Itu kutipan dari mana itu? Halo? Kutipan dari Ulangan 6 ayatnya 4. Ya, terus kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia. Kasih sesama manusia itu dari mana? Imamat 19 ayatnya 18, saudara. Terus lanjut. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Torah itu kepada Yahshua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali tidak ada yang lain, dia Esa satu-satunya, tidak ada yang lain." Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yahshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yahshua." Coba saudara, kalau Tuhanmu 2 atau 3 itu masuk surga enggak? Itu sangat jelas. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu tidak ada yang lain. Mengasihi dia itu lebih daripada segala-galanya. Hanya dia pada waktu dia bertanya tadi, dia mengatakan orang-orang Yahudi tadi itu, kenal nggak Yahweh Yahshua bahwa dia adalah Yahweh? Mereka tahu nggak bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri? Tidak tahu. Ya, coba kan, itu penyamarannya yang luar biasa. Pada waktu dia bilang tadi,
benar katamu bahwa dia Esa, tidak ada yang lain, ya, mencintai dia daripada korban-korban. Akhirnya dia jawab Yosua, ya, tidak jauh-jauh dari kerajaan Jadi Tuhannya yang Esa itu satu-satunya itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Inilah yang tidak dipahami sampai sekarang ini, ya. Hanya pada waktu dia ngomong, hanya dia tidak ngomong, weh saya ini Esa, nggak begitu. Tapi apakah dia tidak menunjukkan kepada Israel bahwa dia itu adalah Yahweh? Dia sudah memperlihat, tapi mereka tidak melalui apa? Melalui pekerjaannya itu. Makanya sampai saat ini pun tidak ada yang lagi bingung semuanya. Ya, kalau Eko baca namanya Yohanan 10 ayat 24 coba. Yohanan 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Sekarang mereka bingung nggak? Bimbang nggak sekarang orang bingung nggak? Mereka bingung sekarang. Dia kadang-kadang dia jadi imam, dia raja, dia hakim, apalagi? Dia gembala, apalagi? Terus kalau disebut itu bingung nggak yang sekarang ada kolong langit ini? Bingung, makin bingung. Akhirnya udah sedapat-dapatnya. Coba. Itu bingung. Kenapa bingung? Kenapa mereka bingung? Karena tidak pada mau baca namanya kitab suci. Ambillah buku bapak gerejanya. Gitu? Makanya saya mengatakan ya, kalau kamu baca namanya Yohanan 1 itu, ya, kan dia bilang firman jadi manusia, jangan telan bulat-bulat, itu belum tentu juga tulisannya seperti itu. Kenapa saya mengatakan, ya, khususnya namanya ayat 18, coba kau baca ayat 18. Ya. Ya. Coba baca 18. Yang Yohanan 1 tadi ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa benar tidak pernah dilihat oleh orang? Yahweh itu pernah dilihat nggak? Dilihat. Tadi saya ngomong sebelum namanya Sodom dan Amora itu mampir dulu sama sahabat, ya, berbicara itu bukan mimpi. Ya. Ada namanya yang pernah lihat dia siapa? Ya. Ada namanya Mika. Siapa lagi? Yesaya. Siapa lagi? Yang melihat loh, saudara, dilihat loh, tapi ditulis itu tidak pernah melihat. Banyak sekali yang saya catat itu di dalamnya. Jadi kelihatan ini terjemahan ini memang apa disengaja kelihatannya. Makanya kalau baca namanya Yohanan 1 itu kebanyakan namanya Yunani, saudara. Makanya Yohanan 1 itu ditulis namanya Kefa, jadi namanya Petrus. Ya. Jadi namanya Injil ini kan sudah kebanyakan namanya jadi diarahkan orang supaya ke Yunani. Karena semua nanti Yunani. Ya. Itulah yang namanya Injil ini. Jadi Injil ini sudah dikotori oleh tangan-tangan jahil ini. Karena sudah dinubuatkan Yeremia 8 ayat 8 penulis-penulis tadi ini, pembohong. Ya. Makanya tadi kalau kau baca namanya Mazmur 15 maupun 24 tadi yang tidak berbohong, yang menyatakan kebenarannya benar, kebenaran. Ya. Pembohong sekarang coba lihat kan, Taurat dibuang, tidak berlaku lagi sadis, nama Yahweh itu nama hantu. Ini kan pembunuh ini mau ikutin itu. Terus nanti lu bilang, oh saya mau masuk namanya Yerusalem. Baca, catat itu. Ya. Yang masuk Yerusalem itu hanya Tuhannya satu-satunya adalah Yahweh itu. Yang jadi manusia itu. Itu satu-satunya, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Ya. Ya. Kalau dia bilang tanya itu kenapa dia tunggal? Dia cari yang kadang-kadang, waduh saya bilang ini benar-benar hantu-hantu ini. Ya.
Kenapa saya mengatakan ini sudah banyak orang loh. Jutaan orang mati dari awal dulu sampai udah miliaran mungkin mati, konyol yang begini-begini. Ya. Ini bukan saya mengada-ngada, kan itu tulisannya seperti itu. Makanya dia itu memerintahkan kita apa? Yang diperintahkan Tuhan itu kepada kita apa? Apa yang kita lakukan apa? Melakukan yang diberi, ikuti sesuai yang ditulis itu. Gak usah ditambahin, jangan boleh dikurangi. Ya, bacalah, ikuti. Makanya yang diikuti apa? Misalnya kita ibadah mingguan, ya Sabat itu. Sabat itu kekal. Ada hukumannya. Ya. Kalau engkau melanggar namanya Sabat akan dihukum mati. Makanya sekarang ini di Indonesia karena memang ada hukum negara, tidak bisa kita dihukum. Ya, hukuman mati. Tapi secara roh sudah hukum itu tetap berlaku kepada Tuhan, tapi secara roh sudah mati. Tidak dihukum fisik, tapi secara roh sudah rohnya mati. Makanya lihat orang-orang yang sudah mati rohnya, sekalipun ada tulisan seperti itu, mereka tidak peduli. Berarti ini orang ini sudah mati roh, tidak connect lagi kepada Tuhan. Contohnya saya bilang kan, Sabat itu kalau kau langgar namanya Sabat itu kekal. Tapi diputar balikin, diajari orang kan begitu, bahwa Minggu itu adalah Sabat. Ya. Dipaksa orang yang miliaran itu Sabat itu adalah hari Minggu. Coba bayangkan aja kata ehad itu, esa itu, kata esa itu bahasa Indonesia atau dari mana? Ini kan dari bahasa dari Timur Tengah, dari Israel. Jadi satu itu adalah ehad. Ya. Satu itu adalah ehad. Makanya kalau di Indonesia kita, kalau kita hitung 1, 2, 3. Kalau di Israel sana satu apa? Ehad. Ya. Kalau juga ditulis di sana pun di King James itu satu itu juga one. Gitu? Nah inilah yang dipelintir-pelintir sekarang ini, ahli-ahli sekarang ini yang di mimbar-mimbar itu. Jadi ehad itu satu ke satu. Coba bayangkan aja, dia bisa membedakan antara satu dengan ehad. Ini kan bukan perkataan ahli kitab, ahli bahasa. Ini namanya ahli-ahli, namanya yang pendeta-pendeta itu. Yang sebenarnya ehad itu sama dengan satu sudah. Karena kata esa ini dari kata ehad. Gitu? Juga orang Arab juga punya satu itu juga ehad. Gitu? Tapi kalau orang-orang bukan ahli bahasa, kalau ahli bahasa itu esa itu sama dengan satu. Tapi kalau namanya ini pendeta-pendeta ini yang ada doktor-doktornya tadi, dia bikin orang, bikin bingung. Itu satu kesatuan. Makanya saya ketawain. Yang saya paling ketawain itu kan namanya roh Tuhan itu melayang-layang katanya. Jadi seolah-olah roh Tuhan itu berpisah dari Tuhan itu. Ya, itulah ndongo. Ya, itulah bodohnya bodoh. Jadi roh Tuhan itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Ya, seperti kita ini. Kita ini kan ada jiwa kita di dalam diri kita, ya. Roh kita juga ada di dalam diri kita ini. Makanya kita ini ada tiga. Yang kelihatan adalah tubuhku, yang tidak kelihatan itu adalah roh jiwa. Ya. Roh itu apa? Bagian kita, saya ini roh itu apa? Kekuatan, kewibawaan, itu roh. Sedangkan jiwa itu adalah namanya pengata. Mungkin jelimat. Tapi kalau engkau baca kitab suci, tidak akan jelimat. Tuhanmu adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Pegang itu, bukan saya yang mengajari, tapi Yesus sendiri yang mengajari. Ya. Pada waktu dibilang benar Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Dia jawab namanya Yesua, tidak jauh-jauh kerajaan surga. Tidak akan jauh-jauh kerajaan surga. Ya. Coba. Dia itu bukan nabi.
dia juga bukan utusan. Jadi dibikin sedemikian rupa namanya Injil ini. Penelitian saya, kenapa saya bilang? Karena banyak sekali tulisan aslinya dengan kutipannya berbeda. Sehingga dibikin sedemikian rupa ini supaya yang membaca nanti seolah-olah ada 3 Tuhannya. Kenapa saya bilang ada 3 Tuhannya? Karena dia bilang ada kata utusan, ada sebelah kanan dan lain sebagainya. Ya. Makanya Rasul Kepas sendiri kan memperingatkan teman-temannya pada waktu itu peringatkan, hati-hati namanya tulisan-tulisan Rasul Saul. Ya. Banyak orang yang tidak memahami tadi tulisan Saul tadi, akhirnya mereka memutarbalikkan tadi dan kebinasaan mereka. Inilah yang terjadi sampai saat ini, yang diputar-putar balikin tulisan-tulisan namanya surat-suratnya Rasul Saul. Ya. Jadi Tuhanmu berapa? Esa. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Pasti lu masuk surga. Ya. Masuk. Ya. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Baca dengan baik, ya, dengan benar, ikuti perintah Tuhan, pasti engkau masuk. Makanya Sabat ini jangan engkau abaikan. Ya. Kalau engkau abaikan Sabatnya ini, kau pindahkan Sabat itu secara roh, sudah mati. Amin gak? Ya. Secara roh itu sudah mati. Ya. Yang menolak Sabatnya Tuhan ini, yang mengolok-olok ini, itu dia lagi mati, dia lagi hidup, sudah mati. Apanya yang mati? Rohnya yang mati. Kok kita ketahuan dia bahwa rohnya mati? Karena dia tidak mau ikuti perintahnya Tuhan. Dia lebih ikuti perintahnya manusia. Makanya di sana kalau orang membaca namanya Matitia 13 tanah, kau lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Lu lebih suka adat istiadatmu ini daripada namanya perintah Tuhan. Akhirnya sampai saat ini berjalan lah ini. Halo, mau gak kau baca tiap hari kitab suci? Menjadikan kitab suci jadi makanan rohanimu. Baca kitab suci itu nikmat gak? Sampai baca kitab suci jadi kegemaranmu, sampai nikmat. Amin gak? Mari kita tuh. Terpujilah nama Tuhan Yesus.